terus booming, viral, ya. Tentu saja kan orang melihatnya seperti itu. Tapi pada dasarnya kan dia terus booming, viral, ya. Tentu saja kan orang melihatnya seperti itu. Tapi pada dasarnya kan dia seperti anak-anak biasa, anak-anak yang pada umumnya, bukan siapa-siapa. Tiba-tiba viral kan, tentu saja ada rasa kaget gitu, bingung. Gue melihatnya biasa-biasa aja tuh. Terus sempet ajak podcast di Paski. Gimana sih proses itu berjalannya seperti apa? Ya kan bagaimana kita, ya gue kan punya anak juga pantaran dia. Kadang-kadang anak kita juga tertutup sama bapaknya. Tapi kalau ketika bapaknya ngobrol sama dia cair bahwa gue adalah temen lu, gue adalah sepantar sama lu, nah lu pasti ngobrol apa adanya kan ke kita. Nah itu juga harus diterapkan ke Amel. Kitanya yang harus cair ke bawah, jangan dia suruh ikut kita, pasti dia sungkan. Ya kan, oh usianya sama bapaknya nih, kalau ngobrol gue harus hati-hati nih. Jadi kita berusaha untuk menjadi temannya gitu. Jadi apa aja ngobrol, kita terbuka. Ada cerita menarik apa ketika dipoto sama Amel? Waktu dia viral kan gue bilang tadi sempat kaget, sempat bingung, disuruh nyanyi, suruh itu segala macam. Sementara dia kan orang-orang biasa aja gitu. Itu yang menarik dari dia cerita itu. Terus dia cerita juga bagaimana menghadapi kondisi seperti itu. Kan nggak semuanya orang senang, ada yang tidak suka. Dan kamu ngadepinnya gimana menghadapi hater? Ya begini om, ya kita mah harus ini, kata dia, apa namanya, legowo. Nah pinter, ternyata dia udah dewasa ketimbang umurnya. Bagaimana dia mengatasi itu. Dan juga kita ajak ngobrol bahwa ya biasa di dunia entertain, di dunia hidup itu begitu. 50% orang suka, 50% tidak suka sama kita. Berarti dia sempat di mana posisi tertekan ya karena Ya pastilah, orang biasa-biasanya tiba-tiba ada yang muji, ada yang menghujat kan. Lah kita aja digituin yang sudah terkenal, banyak artis yang dihujat gitu, down ya. Nah, tapi kalau sudah menyadari itu bahwa itu permainan, ya harus paham. artinya dia kan suka baru tapi bisa mencairkan suasana itu dilihat sama Abang Dery seperti itu loh. Iya sama aja, di bawah ke di atas ya sama, dia cair aja. Karena memang kita ajak dia untuk seperti teman. Karena kita paham kan dia bukan orang biasa, bukan dari selebritis. Sehingga menghadapi kondisi seperti ini kan bingung juga. Keluarganya nggak ada yang kayak gitu kan. Mamanya juga bingung juga, belum tahu di dunia hiburan kayak begini gitu. Ada yang memuji, ada yang menghujat. Ya, dari sudut pandang Om Dery, melihat Amel persis gak seperti ini katanya? Iya. Ya sekian persen ya, nggak murni semua harus sama gitu. Jadi sekian persen, karena kan dulu waktu zamannya Empat Sekawan masih ngisi acara di Ancol, di TV. Dulu kita bintang tamu, kalau ngelawak kan dulu pelawak tuh harus ada bintang tamu. Bintang tamunya kalau nggak Dian Nitami, Yuni Sara, Desi Ratnasari, apalagi Novia Kolopaking, Nika Ardila. Jadi saya kalau manggung di Ancol, saya jemput ke Bandung nih ke maminya minta izin. Udah deh, orangnya juga kayak Amel, malu-malu begitu. Malu-malu begitu, iya sama. Bahkan ketika kejadian itu lelang mobilnya tuh saya MC-nya. Mobilnya almarhum itu dibeli sama Sadari Kalimantan, tuh saya yang MC-in. Wartawan bikin acara, saya yang MC-in lelang mobilnya. Jadi ya hampir inilah, kalau dilihat sekilas mah memang mirip sama almarhumah. Cuman kan pasti ada perbedaan dari kulit, dari cara ininya sedikit lah. Kalau orang yang nggak dekat ini juga pasti, oh iya mirip kalau lihat fotonya aja gitu. Beda dengan ketika bergaul hari-hari gitu. Tapi ya itulah, masing-masing atau ini serupa tapi tak sama. Artinya selain malu-malu tadi, kulit segala macem, emang ada kemiripan lain lagi sih? Manja sama ibunya, sama almarhumah, manja sama mami. Jadi kalau itu kan, kalau kan di mobil tuh gua di depan sama supir, di belakang tuh mami sama, ya itu kalau kan pakai boneka gitu. Melihat almarhumah ketika di rumah ya manja-manja kayak gitu. Nah ketika di panggung baru kita lihat perbedaannya. Ketika manggung tuh dia benar-benar seorang bintang. Itulah almarhumah. Jadi kayaknya lah gua ketemu sama orang yang dulu, kalau orang kan ketemu Amel mungkin banyak yang nggak pernah ketemu sama almarhumah.
gue 4 sekawan ya suka Sering ya? sama almarhumah. Bang, Bang Dery ada keyakinan nggak sih Amel itu bisa dibentuk untuk menjadi seorang entertainment? Di dunia entertain apa sih nggak bisa dibentuk? Lu supir lu aja bisa gua jadian. Kan sekarang banyak begitu supir doang, orangnya mirip. Pembantu gua kalau kita lucu, ya nggak, tukang asisten bisa jadi artis, ya nggak. Apa lagi model Amel ya bisa lah di dunia. Apa yang nggak bisa, ya nggak. Lu punya anjing gua sini jadian artis juga bisa. Jadi tinggal bagaimana kita meng-create-nya, kita mengolah, bagaimana kita memberi. Sekarang apa lagi kan? Lu syuting apa? Sinetron bisa ulang-ulang, nyanyi lu bisa ulang-ulang. Kecuali panggung yang langsung responnya penonton, nah itu lu harus punya kesiapan performa yang bagus. Selain kemampuan individu juga performa sebagai artis tuh, dan semua itu bisa dipelajari. Kecuali pelawak. Tadi Kecuali kemiripan. lawak, lawak tuh rada-rada bingung ya. Kita ajarin tapi nalurinya kan beda. Bisa lucu, stand up comedy kan bisa dipelajarin. Lu gua kasih pelajaran nih, apalin nih, ya kan bisa bercerita. Tapi kalau pelawak kan nalurinya beda. Seorang stand up main sama pelawak kadang-kadang kalau kita kan improv. Nah dia bingung kalau lagi cerita terus lo selak gitu, ganggu tuh. Nah, kalau pelawak dicela makin bagus, gitu. Celak lagi. Terus dari sekian kemiripan yang pernah Om Dery tahu tentang Nika Bila di suatu Amel, ada ujangan apa, masukan apa dari Om Dery untuk Amel? Ya saya cuma bilang sama Amel bahwa ini memang satu sudah takdir ya, sudah sedatan takdir bahwa di tahun 2021 ada seorang gadis yang tiba-tiba naik namanya karena mirip dengan Gardila. Satu keluarga pun biar mirip pasti ada perbedaan. Ini Kamu juga harus, dia bilang sama Amel bahwa Nika ya Nika, Amel adalah Amel. Jadi jadilah kamu diri kamu sendiri. Walaupun wajah kamu mirip, tapi kamu harus punya kemampuan juga. Nyanyi, kalau dia bisa acting, jadi orang melihat tidak hanya cuma mirip tapi punya kemampuan. Itu nilai plusnya. Dan jadilah Amel. Jangan kamu jadi Nika, nggak mungkin bisa. banyak fansnya merindukan seorang Nika Ardila. Terus Ya. ketika juga Amel kemarin juga sempat napak tilas. Ya. Mana gimana tanggapan Om Dery ketika itu? Ya keinginan orang kan macam-macam. Keinginan apalagi ya pengen seperti ya nggak bisa juga kalau dipaksain gitulah. Kita mungkin bisa lihat sosok fisiknya aja mirip, tapi kemampuan yang lain pasti kan berbeda gitu ya. Kita harus paham itu, nggak mungkin kita memaksakan orang seperti yang kita inginkan gitu. Ini kan dari meninggalnya almarhum hampir 20 tahun. Artinya kan ada reinkarnasi, percaya gak dengan itu? Kembali lagi ke iman masing-masing lah, reinkarnasi gitu. Kan kata orang juga ada yang mirip sama kita di dunia itu 7 orang. Nah mungkin kan mirip aja gitu. Allah mah berkehendak kalau reinkarnasi ya agama tertentu adalah gitu. Tapi kalau agama Islam kayak gue kan pasti nggak akan percayakan kondisi seperti itu. Mirip iya gitu. Allah berhak menciptakan mirip lu juga bisa gitu kan. Tapi pasti ada perbedaan. Satu keluarga kembar aja beda. Itu. Jadi kalau dibilang reinkarnasi ini ya silakanlah dengan pendapat masing-masing. Harapan yakin gak sih ketika Amel juga sekarang